Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan manusia. Terakhir kita telah sama-sama membaca 4 ayat terakhir dari surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Itu artinya insyaallah malam ini kita akan pindah ke surah yang berikutnya, surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra. Ada 3 nama yang populer untuk surah ini. Selain dinamai dengan surah Al-Isra, surah ini juga dinamakan dengan surah Subhana, karena kata Subhana adalah kata pertama yang disebutkan di ayat pertama dari surah tersebut. Sama juga dinamai dengan surah Al-Isra karena inilah ayat satu-satunya yang paling sharih, yang paling eksplisit menyebutkan tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya di 1 ayat saja. Kemudian namanya yang paling populer di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Bani Israil. Itu justru namanya yang paling populer, karena di dalam surah inilah diceritakan tentang pembinasaan dari Bani Israel karena melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itu 3 namanya yang populer: surah Al-Isra, surah Subhana, dan surah Bani Israel. Surah ini adalah surah Makkiyah, turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada beberapa ayat yang dikecualikan, tapi secara umum ulama kita berpandangan bahwa hampir semua atau bahkan semua ayat yang terdapat di dalam surah ini adalah ayat Makkiyah. Surah ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, dibaca bersama dengan surah Az-Zumar. Seperti itulah yang diceritakan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu pengantarnya. Kita masuk kepada kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana. Kata subhana berasal dari kata sabaha, yang artinya adalah menjauh. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata yang berasal dari kata sabaha tadi. Yang paling pertama yaitu surah Al-Isra ini diawali dengan kata subhana. Kemudian ada 3 surah yang diawali dengan kata sabbah. Sabbah lillahi, yaitu surah Al-Hadid,
urutan surah 57, kemudian surah Al-Hasyr urutan surah 59, dan surah As-Saff urutan surah 61. Kemudian ada dua surah yang diawali dengan kata yusabbihullah, yaitu surah Al-Jumu'ah urutan surah 62 dan surah At-Taghabun urutan surah 64. Kemudian satu surah diawali dengan kata sabbih, itu surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi akar katanya sama, cuma bentuk katanya yang berbeda. Subhana disebut dengan masdar, kata jadian, yang menunjukkan bahwa kesucian Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang melekat pada zatnya, melekat pada sifatnya. Bahkan sekalipun tidak ada manusia atau tidak ada makhluk yang mensucikannya. Sekalipun para malaikat tidak bertasbih, manusia tidak bertasbih, tapi itu tidak mengurangi kesucian Allah SWT, karena Allah itu suci dengan dirinya sendiri. Itulah makna subhana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha suci sejak dulu. Itulah yang terkandung dalam bentuk fi'il madhi, sabbah, telah suci. Jadi makhluk yang ada di bumi, di langit telah mensucikan sejak dulu. Kemudian yusabbihu bentuknya fi'il mudhari, yang menunjukkan makna keberlangsungan terus menerus. Jadi tidak akan pernah berhenti makhluk yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian paling terakhir di surah Al-A'la, bentuknya fi'il amar, bentuknya perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Perintah bertasbih di dalam Al-Quran itu bentuknya dua. Ada yang perintah bertasbih diikuti dengan kata isim, nama, sucikan nama. Ada yang tidak ada kata nama yang mengikutinya, sucikan Tuhan. Kalau diikuti dengan nama, sucikan nama Tuhanmu, maka dimaknai ulama kita dengan perintah untuk mengucapkan misalnya kalimat subhanallah. Tapi kalau tidak diikuti dengan nama, berarti itu adalah perintah untuk mensucikan Allah di dalam hati kita, dalam arti tidak menyandarkan sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna subhana. Ada beberapa keadaan, waktu di mana Allah SWT memerintahkan pada manusia untuk mensucikannya, untuk bertasbih. Di antaranya di dalam salat. Kita salat kan kita bertasbih. Minimal pada saat ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu tasbih. Yang kedua, selesai salat kita bertasbih lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian di malam hari Allah juga memerintahkan untuk bertasbih. Wa minal laili fasabbihu. Pada sebagian malam hendaklah kalian bertasbih. Ketika mau tidur juga diperintahkan bertasbih. Di pagi dan petang hari juga diperintahkan untuk bertasbih. Ketika berada dalam kesulitan hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika berada dalam perut ikan, beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Dan tasbihnya itulah yang dipandang oleh Allah. Kemudian Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari kesulitan tersebut. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bertasbih, maka dia akan tinggal selamanya di dalam perut ikan. Jadi yang mengeluarkannya dari perut ikan tersebut adalah tasbih. Kemudian yang berikutnya yaitu bertasbih ketika menyadari keterbatasan diri kita. Misalnya keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat. Para malaikat ketika diperintah oleh Allah, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Beritahulah saya tentang nama-nama benda-benda itu, jika kalian wahai para malaikat benar pada apa yang kalian katakan.
Qalu, maka malaikat kemudian berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali hanya sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang sempurna ilmunya dan luas kebijaksanaan. Nah, begitu juga bertasbih ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang menakjubkan, yang boleh jadi kemudian ada perasaan di hati kita bahwa sebatas itulah kuasanya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala punya kuasa yang lebih daripada itu. Nah, maka kisah Isra ini diawali dengan subhana. Subhana. Jangan sampai ada di benak kita satu dugaan sebatas inilah kemampuannya Allah. Hanya secepat itu saja. Allah bisa lebih cepat lagi daripada ini memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi asra, yang telah memperjalankan. Sebetulnya kata asra itu sudah mengandung makna memperjalankan di malam hari. Tapi kemudian lebih dipertegas lagi lailan. Padahal tanpa ada kata lailan pun itu sudah bisa dipahami bahwa perjalanan ini malam. Karena itulah makna asra, memperjalankan di malam hari. Kenapa kemudian disebut lailnya? Beberapa tafsiran ulama, ada ulama yang mengatakan itu untuk menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak utuh satu malam. Tidak utuh satu malam, hanya beberapa bagian saja dari waktu malam. Jadi makna lail di sini beberapa bagian dari waktu malam. Sehingga ketika Rasulullah kembali, tempat tidurnya itu masih hangat. Masih hangat. Tidak lama ditinggalkan, datang masih hangat itu. Tempat tidurnya dan selesai. Jadi hanya beberapa bagian dari waktu malam. Ada juga ulama yang mengatakan untuk menunjukkan bahwa malam itu adalah waktu yang baik untuk menghadap kepada Allah. Ada juga ulama yang menyatakan untuk menunjukkan ketenangan. Betapa tenangnya perjalanan ini, hening sebagaimana keheningan di waktu malam. Bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Saya pernah sampaikan bahwa hamba itu adalah kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kedudukan sebagai hambanya Allah. Itulah kedudukan yang paling tinggi. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika kita sudah menjadi hambanya Allah, itu artinya kita sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Maka saya pernah sampaikan, janganlah kita kemudian merendahkan penggunaan istilah hamba Allah itu, karena itu kedudukan yang paling tinggi. Misalnya ada orang ketika menyumbang ke masjid, jumlah sumbangannya agak banyak, disebut namanya. Tapi ketika sedikit disampaikan sama panitia, tidak usah ditulis nama aku, tidak usah disebut. Jadi siapa yang ditulis? Tulis saja di situ hamba Allah. Wah, itu merendahkan hamba Allah. Masa ketika sedikit baru pakai hamba Allah? Mestinya pada saat sumbangannya banyak baru pakai hamba Allah. Jangan ketika sedikit baru menggunakan hamba Allah. Berarti hamba Allah ini yang sumbangannya sedikit. Padahal hamba Allah itu kedudukan yang tinggi. Jangan malah digunakan ketika kita melakukan amal yang sedikit tanpa merendahkan. Jumlah sumbangan berapapun penting kita ikhlas. Tapi yang saya ingin tekankan adalah istilah hamba Allah itu adalah istilah yang menunjukkan keagungan. Minal Masjidil Haram. Perjalanan ini dari Al-Masjid Al-Haram. Masjid itu artinya tempat sujud. Tapi istilah masjid pada waktu itu tidak hanya merujuk kepada bangunan Ka'bah itu yang ditempati, tapi semua pelatarannya. Dulu di masa Nabi tidak ada pagar, Pak. Tidak ada pagar yang membatasi itu. Jadi langsung keluar dari rumah itu langsung mengarah ke Ka'bah. Tidak ada pagarnya, tidak ada temboknya itu yang kita sekarang sebut dengan Masjidil Haram. Pelataran semua rumah-rumah. Maka semua pelataran tersebut ketika dipakai untuk sujud, itu juga masuk dalam cakupan Al-Masjidil Haram. Semakin lama semakin diperluas dan mulai diberikan
tembok pembatas itu pada masa Umar bin Khattab pun semakin lama semakin diperluas. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram, tidak harus maknanya itu berangkatnya dari dalam Ka'bah itu, tapi bisa saja dari rumah yang berada di sekitarnya atau dari lokasi di sekitar Ka'bah tersebut, karena itu semua masuk dalam cakupan masjid. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau diperjalankan dari rumahnya bibinya Ummu Hani, atau dari rumah keluarganya Ummu Hani. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu, diperjalankan dari rumah keluarga Rasulullah SAW bernama Ummu Hani. Ada juga yang menyebut bahwa ketika itu beliau duduk-duduk di Hijr Ismail, ya yang jelas di sekitaran Ka'bah. Semua masuk dalam kategori Al-Masjid Al-Haram. Ilal Masjid Al-Aqsa, ke Al-Masjid Al-Aqsa. Aqsa artinya masjid yang terjauh. Yang terjauh, yang diketahui oleh yang diajak bicara pada waktu itu orang-orang Arab. Mereka kenali itu masjid yang terjauh, ya masjid yang ada di Palestina sekarang, Baitul Maqdis. Allazi barakna, yang telah kami berkahi, haulahu, diberkahi sekelilingnya. Kalau sekelilingnya saja diberkahi, apalagi yang di dalamnya. Kami berkahi sekelilingnya, apalagi di dalamnya. Berkah itu adalah menunjukkan makna kemantapan dan kelanggengan. Kemudian sudah diserap masuk ke bahasa Indonesia, kita sering sebut barakah. Barakah adalah ayu tiasai aksar mimma huwa mutawakka, sesuatu yang memberi lebih daripada yang diharapkan. Misalnya ini, satu gelas air begini. Kalau ukuran biasanya ya satu orang yang minum hilang hausnya, itu ukuran biasa. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang minum, gantian kita ini Pak, 50-an misalnya, gantian kita minum, dan hilang semua hausnya, berarti ini air yang barakah, karena dia telah memberi lebih daripada yang biasa. Barakah itu bisa ada pada orang, ada orang yang memberi nilai lebih daripada yang lain. Barakah bisa ada pada waktu, ada waktu yang memberi nilai lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Barakah bisa ada pada tempat, ada tempat yang memberi nilai lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Barakah juga bisa ada pada benda. Pendeknya, barakah adalah sesuatu yang memberikan nilai lebih. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Tidak disebut ayat apa itu yang Allah perlihatkan, karena penekanannya bukan pada ayat apa yang Nabi lihat, tapi penekanannya adalah pada kedudukan Rasulullah SAW yang begitu agung, yang begitu tinggi. Itu yang ingin ditekankan. Kami ingin memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami sebagai bukti keagungannya. Bukan yang ingin ditonjolkan ini ayat yang dilihat, tapi begitu agungnya Rasulullah SAW. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Umumnya ulama memaknai yang dimaksud di sini dia adalah Allah. Meskipun ini timbul pertanyaan dari segi bahasa, karena sebelumnya kan dikatakan yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Tiba-tiba sesungguhnya dia. Maka ada juga ulama tafsir yang mengatakan yang dimaksud di situ sesungguhnya dia, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yaitu Allah SWT yang maha agung ingin memperlihatkan kepada Nabi SAW sebagian ayat-ayatnya Allah, sebagian ayat-ayat kami dalam ayat ini, ayat-ayat Allah. Indah, sesungguhnya Muhammad SAW itu as-sami al-basir, dia mendengar, dia melihat. Nah, kata ini biasa digunakan untuk Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW berada dalam kedudukan yang agung itu, maka tidak ada satupun makhluk yang mempunyai pendengaran dan penglihatan seperti penglihatan dan pendengaran yang dimiliki oleh Nabi pada saat itu. Begitu tajamnya penglihatan Nabi, beliau bisa melihat kejadian di masa lalu,
Dan beliau bisa melihat kejadian di masa yang akan datang. Beliau bisa mendengar semua suara pada saat itu. Maka beliau sudah mencapai puncak pendengaran dan penglihatan sebagai makhluk tentu saja. Maka sebagian ulama memaknai sesungguhnya dia, yaitu Muhammad SAW, pada saat diisrakan itu berada dalam puncak pendengaran dan penglihatannya. Saya kira satu ayat saja Pak sebagai pengantar untuk malam ini. Sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah semua. Silakan Pak.